Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk setiap waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami untuk ada di dalam hadirat-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Kami tahu ya Tuhan, bahwa kami gampang sekali jatuh ke dalam kesalahan, gampang sekali kami berbuat dosa. Itu sebabnya hari demi hari kami mau belajar terus mendekatkan hidup kami kepadamu, agar apapun yang boleh kami lakukan, kami pikirkan, yang ada di dalam hati kami, semuanya itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau siapkan tanah hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, agar semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau di dalam perbuatan. Kami mau dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini saya berikan tema Jalan Kehidupan yang Sejati. Ada satu kisah yang diangkat di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Di sana menjelaskan, mengikut Yesus bukan sekedar menyebut namanya, atau pergi ke gereja, atau melakukan rutinitas ibadah. Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau menjadi murid-Nya harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Dia. Ini bukan panggilan untuk orang kuat, tetapi untuk orang yang mau hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Menyangkal diri berarti belajar berkata tidak kepada keinginan-keinginan yang menjerumuskan kita jauh dari Tuhan. Ada banyak hal yang tampak menyenangkan, yang membuat kita aman dan nyaman, tetapi perlahan membuat hati dingin, iman melemah, dan hidup rohani mati. Ketika Tuhan berkata untuk menyangkal diri, itu bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk menyelamatkan hati kita. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan berkata, didikan Tuhan membawa damai sejahtera bagi mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 11. Memikul salib setiap hari berarti hidup setia meski berat. Salib bukan sekedar penderitaan, tetapi ketaatan. Ada hari-hari ketika kita ingin menyerah, kecewa, atau merasa Tuhan jauh. Ada saat ketika kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Yesus berkata, ikut aku. Ia mengajar kita memikul salib dengan kasih, kesabaran, dan pengampunan. Salib adalah simbol bahwa kita memilih jalan Tuhan, bukan jalan daging. Seperti Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Banyak orang ingin hidup nyaman, aman, dan tidak mau mengambil resiko iman. Mereka menjaga diri agar tidak ditolak, tidak direndahkan, tidak disalahpahami. Namun, dengan berpegang pada kenyamanan, seseorang justru kehilangan hidup yang sejati. Sebaliknya, orang yang rela menyerahkan hidupnya untuk Kristus, meski harus mengorbankan ego, waktu, bahkan pendapat orang lain, akan menemukan sukacita
dan damai yang dunia tidak bisa berikan. Yesus pernah berjanji dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus kemudian memberikan peringatan yang sangat mengguncang. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan dirinya sendiri? Dalam kejaran hidup, manusia berlari mengejar uang, pujian, posisi, dan kenyamanan. Banyak yang berhasil, tapi ketika hati menjadi kosong, hubungan dengan Tuhan memburuk, dan jiwa jauh dari keselamatan, apakah semua itu masih layak? Dunia menawarkan gemerlap, tapi tidak memberikan kepastian kekal. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan setiap kita, seperti yang dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia dan keinginannya sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kemudian Yesus berkata, "Barang siapa malu karena aku pun akan malu terhadap dia." Saudara, ini merupakan panggilan agar kita berani berdiri di pihak Kristus. Jangan malu menunjukkan iman. Jangan takut hidup berbeda demi kebenaran. Jangan gengsi untuk berkata, "Aku mirip Kristus." Tuhan tidak mencari orang sempurna, tetapi orang yang tidak malu mengasihi Dia di tengah dunia yang semakin gelap. Yesus ingin kita menunjukkan terang yang tidak disembunyikan, tetapi menerangi orang lain. Ayat terakhir berbicara tentang murid-murid yang akan melihat kerajaan Allah dinyatakan. Ini mengingatkan kita bahwa semua jerih payah iman tidak sia-sia. Ada kemuliaan yang menanti, ada kerajaan yang kekal, ada upah yang Tuhan sendiri sediakan. Kita memikul salib, tetapi suatu hari kita akan menerima mahkota pada waktu kedatangannya. Saudara, mengikut Yesus memang tidak selalu mudah. Namun Dia tidak pernah memanggil kita berjalan sendirian. Setiap langkah Dia menyertai. Setiap air mata Dia melihat. Setiap kesetiaan kecil Dia hargai. Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup biasa-biasa saja, tetapi untuk hidup yang memiliki tujuan kekal. Dan di ujung jalan itu, kita akan mendengar suara yang paling dirindukan. "Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia." Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.